bicarakan ini dulu Pak Ani. Ini laporan 1 tahun pergerakan relawan komandan. Buat arsip aja. Jadi mulai ada ART, dokumentasi, termasuk nama-nama yang sudah siap jadi saksi di TPS. Karena kan garda terdepan sebetulnya di TPS nanti Pak ya. Ya. Mantap ini Mas Saiful, mantap. Tulisannya untuk Presiden 2024. Amin. Didamin. Muhammad. Coba ya. Yuk kita. Ya Pak. Mulai ya. Sedikit deh. Ya. Wih, di sini ya. Iya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, waktu yang ditunggu-tunggu datang juga ya. Bertemu dengan Bapak Anies Rashid Baswedan. Tentu ini bukan pertemuan pertama, tapi saya baru dapat kesempatan kali ini untuk bisa berdiskusi berdua di podcast kita, Pak. Terima kasih Siap. Pak Anies. Sama-sama. Kalau kita ingin belajar meneladani, karena kan pemimpin katanya teladan untuk diikuti, maka kita harus beranjak pada hal yang lebih mendasar gitu. Apa itu? Ya tentu adalah pola kehidupan, pola kepribadian dan seterusnya gitu. Nah, mudah-mudahan kali ini kita bisa menggali langsung dari Pak Anies Baswedan tentang bagaimana sih pola keseharian Pak Anies. Ketika bertemu dengan tantangan, ketika bertemu dengan hambatan dan segala macam, sehingga itu bisa dijadikan sebuah acuan bagi rakyat. Oh, ini loh, saya harus meneladani itu bukan sekedar hasilnya, tapi prosesnya yang harus dicontoh. Kurang lebih begitu Pak Anies. Mohon maaf nih kalau kepanjangan intronya. Jadi langsung saja Pak Anies ya. Saya ingin bertanya dari hal yang ringan dulu. Ini tentang proses keseharian. Kan banyak dibilang juga kalau di media itu Pak Anies ini orang yang serius, fokus pada pekerjaan, menuntaskan, mengevaluasi dan seterusnya. Sebetulnya gimana sih kehidupan keseharian Pak Anies? Apakah memang seserius itu kah? Ataukah senang bercanda-canda juga gitu? Iya. Makasih pertama Kang Saiful Zaman. Iya. Alhamdulillah akhirnya kita bisa dapat waktunya, kesempatan untuk ngobrol. Gini, kalau saya ditanya tentang keseharian, mau yang kapan? Karena beda keseharian ya. Iya betul. Keseharian masa sekolah, keseharian masa kuliah, keseharian masa kerja, keseharian sekarang. Itu semuanya keseharian. Iya betul. Keseharian. Kan kalau kita dengar kemarin tuh cerita ibunya Pak Anies tuh yang pakai bahasa Sunda itu kan lucu sekali itu ngomongin Pak Anies waktu masa kecil dia. Bandel ini segala macam. Nah, tentu kan kalau bicara dalam pendekatan psikologi, kehidupan masa kecil itulah yang menentukan kita kemudian ke depannya gitu. Nah, kira-kira apa sih yang membentuk Pak Anies gitu? Apakah tadi kalau balik lagi Pak pertanyaan ringannya dulu, apakah Pak Anies seserius ini kan dari dulu gitu? Atau sebetulnya enggak gitu? Enggak juga. Kalau saya cerita keseharian sekarang dulu ya, Iya, boleh, itu nanti kita cerita masa pra remaja, masa remaja dan lain-lain. Ya. Jadi saya kalau sekarang nih keseharian bangun pagi, kemudian subuhan berjamaah sama anak-anak keluarga di rumah. Ya. Terus sesudah itu saya olahraga, ada treadmill, jalan cepat, sama rowing. Kemudian habis itu saya sarapan sambil baca koran. Saya masih langganan koran ini loh, koran kertas. Masih ada? Masih ada. Saya nggak tahu ini. Saya masih langganan koran kertas. Iya. Koran kertas itu saya baca supaya saya tahu juga apa yang terjadi di kota kita. Karena saya langganan koran-koran lokal. Oh, lokal. Ada Jakarta Post, tentu Jakarta Post, Warta Kota, Pos Kota, kemudian yang lain-lain yang masih cetak-cetak saya langganan. Kemudian saya juga langganan, bahkan saya masih langganan koran KR. KR itu? Kedaulatan Rakyat dari Jogja. Walaupun terlambat 3 hari. Jadi 3 hari belum sampai Jakarta. Iya. Nah,
Tapi itu pagi. Sesudah itu ya kegiatan normal, macam-macam tuh, macam-macam sampai malam. Terus, nah kapan waktu sama keluarga? Waktu sama keluarga pagi itu pas subuh. Selesai sholat subuh tuh kita duduk di situ, di musola ngobrol dengan anak-anak. Kemudian kalau hari Jumat sore atau Sabtu sore atau Minggu sore tergantung waktu, atau hari Sabtu siang, Minggu siang ada waktu untuk keluarga. Kita sama-sama bareng-bareng. Tapi saya kapan saja bisa dihubungi sama keluarga. Nah, anak itu kalau butuh sesuatu, perlu sesuatu, kadang-kadang di sekolahnya dia butuh tanya ABCD, kontak saya langsung kerjakan. Jadi secara waktu gitu kira-kira. Terus kalau dulu gimana nih? Sama dulu ya seperti anak-anak yang lain. Saya SD, SMP itu saya berangkat sekolah pakai sepeda. Berangkat pagi, terus kegiatan di sekolah seperti biasa. Nah, kemudian main seperti yang lain juga, apa namanya, isengnya juga seperti yang lain juga. Dan saya main di kampung saya namanya Karangbuni di Jalan Kaliurang di Jogja. Terus saya aktif, itu saya bikin organisasi di kampung. Itu saya bikin. Usia berapa bikin organisasi? Itu kelas 5 SD. Kelas 5 SD? Gimana Pak? Organisasi apa itu kelas 5 SD? Saya agak sulit membayangkan. Iya, kelas 5 SD bikin namanya Kelabang, kelompok anak berkembang. Oh, kelompok anak berkembang. Kelabang. Di situ olahraga, ngurusinnya olahraga, ada badminton, ada sepak bola. Terus kita juga bikin tarawih bersama pas lagi bulan puasa. Khusus Kelabang. Khusus anak. Ya khusus, sebenarnya bukan khusus Kelabang. Kita menyelenggarakan. Menginisiasi. Ikut semua anak-anak SD SMP di kampung kita, di rumah kita. Ini yang penasaran nih, apa yang mendasari Pak Anies bikin Kelabang tadi? Kok bisa kepikiran? Iya, apa ya? Ini guys, merecallnya puluhan tahun yang lalu. Jadi waktu itu gini kira-kira. Ini ya Bapak, saya pengen bikin klub sepak bola, bikin klub badminton, terus bikin latihan sepak bola. Kita cari pelatih, pelatih untuk badminton. Jadi bikin sekolah-sekolahan kecil-kecil gitu. Untuk kita semua main sama-sama. Saya mastiin lagi Pak, itu kelas 5 SD. Ya kelas 5 SD. SD ya. Nggak habis pikir. Kelas 5 SD. Dan anggotanya tuh ada yang SMP. Jadi SD sama SMP. Jadi beberapa teman-teman SMP itu ikut di situ. Nah, saya ketuanya waktu itu. Kemudian saya ngatur sederhana lah di situ. Terus itulah pengalaman pertama organisasi. Kelas 5 SD. Terus dari situ kemudian saya aktif di SMP, saya aktif organisasi, OSIS, dan saya itu Kang ikut di organisasi kan. Jadi SD, SMP kelas 1. Di SMP 5 nih, saya ketemu sama pengurusnya, saya bilang saya pengen jadi pengurus, ikut pengurus OSIS gitu. Oh, kelas 1? Kelas 1. Terus dia bilang, ya kalau kelas 1 tuh masih anggota dulu gitu. Di kepengurusan ya siap-siap aja kan kita disuruh anggota. Jadi saya dikasih tugas jadi anggota seksi pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat. Oke. Itu dari sisi struktur OSIS nggak keren sama sekali. Karena yang keren itu kan ketua OSIS, kemudian ketua bidang, sekretaris, bendahara, itu kan yang kelihatan tuh di depan. Kita ini kan apa sih gitu kan. Nah, terus saya jadi 3. Nah, kami bertiga tuh kelas 1 tuh. Bertiga itu? Dengan 2 orang teman yang lain, yang menjadi anggota itu. Kalau nggak salah sih, ya 3 apa 5 ya 3. Cuman kalau tugas kita selalu bertiga. Tahu Kang, ternyata pengabdian masyarakat itu tugasnya apa Kang? Apa tuh? Tugasnya itu ngumpulin uang duka. Uang duka? Uang duka. Oke. Kalau ada yang meninggal. Nah, sekolah kita itu SMP 5 Jogja, itu satu angkatan 10 kelas. Ya. Jadi kalau 3 angkatan tuh 30 kelas. Kali siswanya ada yang 48, ada yang 44 per kelas. Jadi bayangkan lebih dari 1.300 orang siswa, barangkali lebih dari 150 guru semuanya. Kemudian
kita itu sering setiap seminggu sekali pasti adalah keluarga yang meninggal. Iya. Siapa meninggal, kakeknya meninggal, neneknya meninggal, pasti ada begitu. Nah, terus kita selalu ngumpulin. Nah, saya sama 2 orang teman itu dapat tugas kan, keliling ke kelas-kelas, mengumpulkan, satu memberitahu pengumumannya, yang satu jadi pinjam ya. Ya boleh. Jadi saya akan pegang kertas gini, ada nama yang meninggalnya, terus saya maju, saya bilang pengumuman telah meninggal dunia ini. Kemudian nanti 2 orang kanan kiri masuk di lorong kelas, bawa kalau kita bilang dulu besek itu box dari bambu. Ya. Bukan dari bambu, dari untuk anyaman. Untuk ngumpulin uangnya. Terus terkumpul semuanya. Setelah terkumpul kita datang ke rumah duka mengantarkan uang duka itu. Itu yang saya kerjakan. Tapi apa Kang yang terjadi? Iya. Ya, setiap kali kami bertiga masuk itu tugas itu begitu masuk kelas kita intip dulu nih gurunya siapa nih itu. Kadang-kadang gurunya galak bener. Oke. Gurunya galak itu dorong-dorongan kita. Siapa yang mengetok nih? Karena begitu ngetok dia kan kamu lagi nggak masuk kelas ya? Ya pasti nggak masuk kelas lah. Oh jelas-jelas ada yang meninggal di sini. Jadi itu kita kerjakan. Terus bahkan kalau masuk ke kelas 3 nih kan. Saya baru masuk. Kelas 1 kan? Kelas 1. Iya. Masuk kelas 3 baru masuk. Iya. Belum ngomong sekelas sudah bilang telah meninggal dunia. Oh. Jadi wajah kami itu wajah kematian. Jadi kalau 3 orang ini datang pasti berita duka. Nggak mungkin berita suka. Nggak mungkin sukacita. Pasti duka cita. Nah, sampai kita ini tenar tuh di semua angkatan sebagai 3 orang yang selalu ngumumin berita kematian, duka. Tapi apa yang terjadi? Ini bicara pengalaman nih. Ini hikmah kemudian. Iya. Apa yang terjadi? Kami kalau ada pengumuman begitu ketinggalan bisa 1/3 bahkan setengah hari kelas, hari sekolah. Keambil. Kita ini ketinggalan pelajaran. Kita ketinggalan pelajaran. Bertiga ini. Yang lain ikut pelajaran, kami ketinggalan. Ketinggalan catatan, ketinggalan bacaan. Yang kedua, kami kemudian harus pergi mendatangi yang meninggal, keluarga yang meninggal. Itu bayangin anak kelas 1 SD, SMP. Menyampaikan atas nama keluarga besar SMP 5, kami ucapkan bela sungkawa. Di awal itu kikuk. Ya kebayang. Kikuk setengah mati. Gimana anak-anak ini? Itu didampingi guru? Enggak lah. Kita bertiga berangkat ke sana. Terus jadi belajar komunikasi, belajar nyampein tuh. Terus di depan kelas juga gitu. Di awalnya kan kira-kira bergetar begini. Iya pasti. Ngumumin itu. Lama-lama udah rileks. Lihat sepintas ngomong, Nah, apa yang terjadi kan? Di antara seluruh anak di sekolah itu, kami bertiga ini paling berpengalaman mengejar ketinggalan pelajaran. Paling berpengalaman ketinggalan pelajaran, rutin ketinggalan pelajaran. Dan itu artinya pengalaman saya pinjam catatan. Ini kan apa sih? Menjangkau orang, komunikasi, minta dibantu, kan mereka juga tahu kita ini bukan mau bolos gitu. Kita ini jelas alasannya. Kemudian yang kedua, kita ini di antara 1.300 orang itu paling berpengalaman public speaking. Bukan isi pidatonya, ngadepin kelas yang dibully-bully ini loh. Jadi masuk ke kelas orang pada ketawa, ini berita duka. Bayangin anak SMP kelas 1 lagi yang dihadapin kelas 2, kelas 3 juga. Terus dari sisi struktur kami di paling bawah, bukan yang keren-keren. Tapi dari sisi pengalaman kami paling banyak pengalamannya di antara semua. Nah, jadi saya sering bilang sama teman-teman anak-anak yang sekarang lagi pada sekolah, pokoknya assignment apapun ambil, assignment apapun kerjakan, kita nggak pernah tahu ininya manfaatnya di kemudian hari, bagaimana itu membentuk di kemudian hari, bagaimana itu menjadi bekal. Nah, saya itu sering dapat kejadian kecil-kecil begini, Kang, yang kemudian menjadi bekal di kemudian hari. Walaupun sayanya sih rileks ketika menjalani itu juga bukan kayak saya sedang bersiap apa, enggak apa, kita kan lagi jalanin aja sebagai anak biasa. Itu kira-kira keseharian dulu. Dengan rileks tetap dia dijalaninya. Nah, ini menarik sekali Pak Anies karena baru saya dengar ini, saya tonton juga podcastnya Pak Anies dengan yang lain-lain. Ini baru saya dengar sekarang. Dan tadinya pertanyaan berikutnya ini nampaknya sih sudah terjawab. Tadinya saya mau bertanya tentang di momen manakah itu Pak Anies mulai tersentuh melihat kondisi bangsa dan kemudian tergerak untuk membenahi ini. Saya harus sudah mulai benahi nih.
Kan kalau bocorannya berarti 5 SD saja udah mulai. Iya, tapi gini, saya ini kebetulan tumbuh besar di sebuah rumah yang rumahnya itu penuh dengan aktivisme. Jadi kami tinggal waktu itu, jadi gini nih ceritanya. Kami tinggal bersama kakek nenek. Oke. Kalau dipikir-pikir sekarang kok bisa ya gitu. Waktu itu sih bisa. Kenapa sih yang terjadi? Rumah kakek kami itu di Taman Juwono nomor 19 di Dagen belakang Malioboro. Ya, kalau di Jogja itu ada namanya Jalan Dagen. Nanti di situ ada komplek namanya Taman Juwono. Itu kami tinggal di situ. Nah, rumah kami itu ada 1, 2, 3, 4 kamar. 4 kamar. Kemudian saya dan ibu dan ayah dan adik-adik itu 1 kamar. Kamarnya ukurannya 3 kali 3 meter. Itu kami pakai sekeluarga. Oke. Yang saya bilang kalau dipikir-pikir sekarang cukup gitu, cukup. Ayah, ibu, saya, kemudian saya dan 2 adik saya dalam 1 kamar. Kemudian kakek saya di situ, kemudian paman saya ada di kamar belakang, ada tante dan lain-lain. Nah, rumah ini tuh rumah yang kakek kami itu aktif sekali. Banyak orang datang, kakek kami waktu itu usianya sudah 70-an. Itu banyak orang datang, banyak orang diskusi dari mana-mana. Dan kalau kakek kami pergi, itu selalu mengajak, saya selalu diajak pergi. Saya TK saja, ini TK nih, kakek itu akan nunggu di depan ruang kelas. Di pintu TK. Terus nanti beliau jemput saya pulang, jalan sama-sama. Sampai ke rumah, saya ganti baju segala, nanti sama beliau saya diajak jalan ke Malioboro, ke kantor pos. Karena beliau mengirimkan surat tuh hampir tiap hari. Jalan ke kantor pos, saya diajak jalan ke kantor pos. Nah, jadi berinteraksi, berkegiatan yang dengan banyak orang yang relatif dewasa, itu agak usia agak muda. Walaupun pada waktu itu saya nggak paham apa yang mereka omongkan. Ngikut aja. Iya kan. Gimana? Anak kecil. Kalau kita bilang paham nggak mungkin lah. Namanya juga anak masih SD. Ini tokoh-tokoh senior yang ngobrol. Jadi orang-orang yang saya baru kenal di kemudian hari bahwa mereka adalah tokoh-tokoh penting di masa itu. Banyak sekali. Jadi karena perkawanan beliau ini kan founding fathers ya. Kalau bicara tahun 70-an akhir, 80-an awal itu baru 30 tahun sejak kemerdekaan. 45 ya. Seperti sekarang aja, reformasi kan 25 tahun. Ini aktivis-aktivis reformasi, kalau cerita reformasi kan kayak baru kemarin. Padahal udah 25 tahun yang lalu. Nah, saya akhir 70-an awal 80-an itu tokoh-tokoh kemerdekaan itu kalau cerita kayak peristiwa kemarin. Dia ketika mereka menceritakan, itu pengalaman unik yang saya alami di Jogja. Apa sih yang unik di Jogja pada masa itu? Karena Jogja adalah bekas ibu kota. Banyak sekali tokoh-tokoh kemerdekaan yang tidak kembali ke Jakarta. Jadi ketika mereka tinggal di Jogja, anak-anaknya sudah mulai tumbuh besar. Ketika kemudian ibu kota kembali ke Jakarta, mereka bolak-balik pakai kereta ke Jogja Jakarta, tapi keluarganya tetap tinggal di Jogja. Jadi pensiunnya mereka banyak di Jogja. Pensiun arti masa tuanya. Nah, saya ketemu dengan begitu banyak mereka, dan itu yang kemudian sangat mewarnai pengalaman saya masa itu. Bayangkan ketika kita berbicara tentang perjuangan Panglima Jenderal Sudirman. Di depan kami itu yang ngobrol adalah orang-orang yang dulu ikut jalan kaki dengan Jenderal Sudirman. Pelaku sejarah. Bukan cerita di buku. Ini orang-orang yang cerita. Ini ya dulu perjalanan di sini. Lewatnya ke sini. Kemudian ketika bicara tentang operasi militer yang kemudian dikenal dengan istilah serangan umum 1 Maret. Itu di desa Bibis, namanya Bibis di Bantul. Itu orang-orangnya pelakunya yang cerita. Jadi saya tidak dengar dari buku. Nah, saya dengar orang-orang, dan di situ apa sih yang saya temukan? Orang-orang ini bekerja mempertahankan Republik, meresikokan hidupnya, dan di masa tuanya dia tidak menagih apapun dari Republik ini. Saya tahu kondisi hidupnya sederhana, sangat simpel. Di saat Republik sudah mulai membangun, mereka tetap tinggal di Jogja dengan semua kesederhanaan.
Yang mereka miliki adalah rasa bangga bahwa saya dulu berjuang untuk membuat republik ini tegak berdiri. Itu saya lihat dari SD SMP, dekat dari mata langsung. Bukan bacaan dari buku. Orang-orang yang saya temui langsung. Dan itu saya temukan intensif. Intensif sekali. Berkali-kali dan berbagai event. Karena itu nempel di memori saya. Makanya sebabnya saya sering bilang janji kemerdekaan. Iya. Pendiri republik. Orang-orang yang punya hibah luar biasa untuk republik ini tanpa minta bayar balik, karena saya lihat dari dekat di masa itu. Ini masa SD, SMP, awal SMA. Sudah mulai kuliah banyak mereka sudah wafat. Ketika sudah 90-an itu sudah sedikit. Sudah sedikit, tapi di 70-an, 80-an, dan pada masa itu saya dengar cerita langsung dari pelakunya atas peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di ibu kota waktu itu. Begitu itu ibu kota di Jogja. Itulah yang kemudian kalau ditanya periode apa yang paling membantu pembentukan, itu adalah periode remaja di Jogja berinteraksi dengan orang-orang yang berjuang untuk republik ini. Bahkan kita kenal namanya Ibu Jenderal Sudirman, Panglima besar. Itu Bu Dirman dengan nenek saya itu bersahabat amat dekat. Sehingga saling kunjungi. Saya antar nenek saya ke rumahnya Bu Dirman. Bu Dirman datang ke rumah kami. Dan ini adalah istri dari Panglima besar Jenderal Sudirman. Yang mereka itu, keluarga-keluarga pejuang itu di Jogja itu normal, Mas. Jadi normal itu maksudnya biasa ketemu. Ini contoh nih. Iya. Ada teman nenek saya namanya Bu Noto. Bu Noto. Terus ini Bu Noto, apa kabar? Saya tuh Bu Noto yang mana? Itu anak kakaknya, ibunya Faridan gitu. Tahu apa Faridan? Faridan M. Noto tuh jalan terkenal di Kota Baru. Oke. Anaknya meninggal oleh perang. Ini ibunya. Jadi bayangkan, kita mesti ketemu ibunya tuh. Anaknya belasan tahun meninggal di pertempuran Kota Baru. Jadi di Jogja tuh ada pertempuran Kota Baru yang terlibat anak-anak belasan tahun umurnya. Mereka kemudian pada meninggal, ibu-ibunya tuh masih ada, ibunya masih berinteraksi. Dan mereka tuh bercerita dengan terbuka. Bukan dengan kemarahan. Nah, ada kemarahan, nggak ada duka cita, nggak ada, benar bangga. Dan ketika itu sebabnya saya sering berapa kali ketika saya dulu bertugas di Jakarta, saya sampaikan kalau kita memperingati Hari Pahlawan, kita memperingati berhari-hari perjuangan. Ingat, bukan hanya para pahlawan itu, tapi ibu-ibu yang melahirkan pahlawan itu. Kenapa saya kok ketemu kata-kata ibu-ibu yang melahirkan pahlawan? Kok ada pikiran ibu-ibu? Karena saya ini masa kecil saya ini ketemu dengan ibu-ibu yang anaknya itu meninggal, mati, syahid di dalam pertempuran itu. Bahkan kalau di Kota Baru itu ada sebuah masjid namanya Masjid Syuhada. Kenapa dibuat nama Masjid Syuhada? Karena itu di atas lahan yang asalnya makam para syuhada pertempuran Kota Baru. Yang tadi itu. Iya, itu dimakamkan di satu lahan. Kemudian itu makam para syuhada. Karena itulah kemudian ketika dibangun masjid dibuatlah namanya Masjid Syuhada. Nah, saya kebetulan TK-nya di Masjid Syuhada. Jadi TK saya itu di situ tuh. Dulunya bawahnya tuh makam tuh. Di situ. Nah, inilah bentukan awal. Bukan sekedar buku, bukan sekedar keluarga, tapi ada ekosistem di Jogja yang sangat mewarnai. Ini merinding saya tadi dari kalimat ceritanya luar biasa. Kang Sony juga merinding. Ya, tapi betul. Masya Allah. Jadi saya merasa bersyukur betul. Dan di dalam perjalanannya, karena saya lihat orang-orang pejuang itu apa sih, Mas? Saya ini punya kebiasaan. Ya. Saya ini punya kebiasaan. Bukan kebiasaan sebetulnya. Karena dikerjakan berkali-kali jadi kebiasaan. Kalau ada tokoh meninggal, saya antarkan makam. Saya akan antarkan sampai ke makam. Walaupun saya tidak kenal. Walaupun tidak kenal, saya kira kalau kenal saja. Ketika ada tokoh pejuang meninggal di Jogja itu banyak sekali tokoh pejuang meninggal. Dengarnya dari mana? Dengar dari keluarga. Ini siapa meninggal? Saya datang. Berdatang.
saya selalu datang. Dan setiap kali saya mendatangi sebuah prosesi takziah itu, di situ kita melihat tanda pahala orang ini. Tanda pahala. Ya, orang yang begitu banyak datang, orang yang begitu banyak mendoakan. Ya. Orang yang semuanya tuh. Sebaik tokoh perjuangan, bahkan saya pernah mengantar wafatnya Kiai Ali Maksum di Pondok Kerapia. Itu sebuah proses yang luar biasa. Ini masjid nih Kang. Ya. Ini masjid gitu ya. Kiblatnya ke sana. Orang tuh masuk dari sini, sholat, habis itu keluar lagi kan. Gak bisa lagi balik. Karena antrian di sini itu ratusan ribuan orang yang ngantri. Terus ketika jenazah keluar, jenazahnya itu kayak jalan di atas massa. Karena orangnya pun nggak bisa jalan saking padatnya. Tangan ke tangan. Saya bilang lihat nih, orang-orang yang amalannya di sini begitu banyak itu terlihat di ujung. Saya bahkan ada yang unik juga. Saya SMA kelas 1 atau baru tahun pertama kuliah. Baru semester 1 kuliah. Pak Sarwo Edi Wibowo meninggal. Ya. Beliau itu orang yang waktu itu menjadi garda terdepan berhadapan dengan komunis. Ya. Kami itu dengar banyak lah cerita tentang beliau. Saya nggak pernah ketemu langsung. Tapi saya baca, saya naik bis Kang. Dari Jogja ke Purworejo untuk melayat, untuk takziah. Sampai di sana udah ada pemakaman. Jadi saya melihat pemakaman itu mengantarkan, saya tidak kenal siapapun, tidak ada yang saya kenal di situ. Ketika selesai, lalu ada salah satu teman kakak kelas kuliah saya itu tanya, Nis kamu ngapain tuh di sini? Saya mau takziah itu. Yuk pulang sama-sama, terus diajak pulang. Dia anaknya Kolonel Janbi. Janbi itu pendiri Kopassus. Saya ingin ceritakan apa? Itu masa remaja yang berinteraksi urusan-urusan itu sampai saya ini kalau mereka wafat berpulang terpanggil untuk mengantarkan. Saking saya tuh mendengar begitu banyak kisah-kisah perjuangan mereka. Kalau kemudian perjuangan itu di kesadaran Pak Anies yang sudah muncul sejak remaja itu, kemudian berpikir bahwa wah ini turut cara untuk berkontribusinya adalah kan kita tahu bersama Pak Anies ada di ruang pendidikan yang juga sangat kental, kemudian ada politik. Jadi pendidikan dulu atau politik dulu Pak Anies yang kemudian mendasari bahwa ini harus saya lakukan gitu untuk ikut berkontribusi. Kalau kemudian perjuangan itu di kesadaran Pak Anies yang sudah muncul sejak remaja itu, kemudian berpikir bahwa wah ini turut cara untuk berkontribusinya adalah kan kita tahu bersama Pak Anies ada di ruang pendidikan yang juga sangat kental, kemudian ada politik. Jadi pendidikan dulu atau politik dulu Pak Anies yang kemudian mendasari bahwa ini harus saya lakukan gitu untuk ikut berkontribusi. Saya itu nggak pernah membedakan Mas. Mau dikasih nama apapun nggak apa-apa. Mau kasih nama politik, mau kasih nama non politik. Saya merasa kita harus memberikan manfaat kepada orang lain. Dan berada di ruang private, ruang publik. Kalau berada di pemerintahan, jadi disebut namanya politik. Kalau di luar pemerintahan, tidak disebut namanya politik. Tapi dua-duanya bekerja untuk kepentingan orang banyak. Jadi itu mau dikasih nama apapun nggak apa-apa. Terserah ya. Mau disebut politikus, pendidik nggak apa-apa. Ya. Karena saya juga tumbuh besar dengan persepsi yang positif terhadap politik. Dua itu. Saya beri contoh. Saya dulu sering ke perpustakaan baca buku. Ceritanya saya sering ceritakan tuh saya naik sepeda, pinjam buku itu. Apa sih yang saya baca? Biografi mayoritas. Dan ketika baca biografi, misalnya saya baca biografinya Bung Karno, Bung Sahrir, Bung Hatta, Agus Salim, itu semua ya berderet para Cokro Aminoto. Itu Kang, kalau ditanya hari ini, profesi mereka apa ya Kang ya? Politikus? Politisi. Tapi keluarga-keluarga di seluruh Indonesia bilang sama anak-anaknya, kau belajar yang rajin biar bisa seperti dia.
Lihat tuh Syahrir, lihat tuh Hatta, lihat tuh Soekarno, lihat tuh Cokroaminoto. Tidak dipandang sebagai rendah, enggak, dan tidak dipandang sebagai buruk, tidak. Saya tumbuh besar dengan persepsi yang baik-baik saja. Dan keluarga kami juga tidak pernah mengatakan, oh ini berada ruang politik, itu ruang publik gitu aja. Di ruang publik ruang itu. Publik. Jadi kalau disebut politisi ya nggak apa-apa juga. Ini yang kemudian saya Nana berpikir kita harus membawa kembali ekosistem politik kita sehingga menghasilkan pribadi-pribadi yang mumpuni, terpercaya seperti politisi masa itu. Yeah. Itu luar biasa. Kalau ini interaksi lagi nih. Yeah. Saya kuliah saya satu ketika kita bikin sebuah seminar diskusi mengundang pembicara dari mana-mana. Nah, saya juga pada waktu awal kuliah itu, kalau jadi kepanitiaan itu saya milih seksi transportasi. Oh, nggak keren. Secara struktural itu yang keren itu ketuanya. Saya bagian transportasi. Kenapa? Pertimbangannya? Itulah yang jemput pembicara. Menjemput pembicara. Oke. Jadi ketemu ya? Iya dong. Saya di mobil ngobrol paling panjang sama pembicaranya. Saya nemenin dia. Saya jemput di bandara. Saya antar dia ke tempat penginapannya di hotel. Saya antar ke tempat makannya. Dia mau cari apa, menemui siapa, saya nemenin terus itu. Saya bicara itu saya berinteraksi paling banyak, dengerin orang cerita macam-macam deh. Dan saya tanya macam-macam. Lebih private lagi Pak ya, jadi kita lebih tahu lebih. Yang lain rebutan ketemu, saya bisa ketemu langsung. Ini tips ini. Nah, ada satu contoh. Iya. Bang Imad. Pak Imaduddin ya. Imaduddin Abdurrahim. Bukunya kan terkenal Kuliah Tauhid. Kita semua suka baca itu. Iya. Kuliah Tauhid itu. Lalu saya jemput Bang Imad. Di perjalanan sambil ngobrol, saya ngobrol sama beliau. Saya tanya Bang Imad, saya tuh baru sadar Bang Imad ternyata insinyur listrik. Saya tuh selama ini merasanya beliau itu adalah seorang alim, seorang ulama, dai mubaligh gitu ya. Backgroundnya tentang ilmu sosial gitu kira-kiranya, tidak ilmu listrik gitu. Jadi saya tanya Bang Imad kenapa belajar listrik gitu dulu. Terus dia bilang cerita gini, saya masih kalau nggak salah SMP kata dia. Yeah. Saya SMP atau SMA gitu di Sumatera Utara ada peresmian Bendungan Asahan. Bendungan Asahan. Yeah. Lalu ketika Bendungan Asahan itu diresmikan, kata beliau yang meresmikan Bung Hatta. Bung Hatta. Anak-anak di kampungnya dan orang-orang tua itu berbondong-bondong jalan kaki ke lokasi peresmian, pengen lihat wajahnya Bung Hatta. Pengen lihat wajah PBB. Waktu itu belum ada TV, belum ada koran di kampung waktu itu. Radio aja ya? Radio, pengen lihat wajah Bung Hatta. Penasaran. Jadi katanya jalan kaki, dia cerita kalau tidak salah jalan kaki itu lebih dari 6 jam untuk sampai ke sana. Mereka datang ke sana semua. Lalu mendengarkan pidatonya Bung Hatta, sambutan. Nah, Bung Hatta kalau pidato substantif, tapi ya kan relatif datar kalau pidato Bung Hatta itu. Orang mendengarkan semua. Ini cerita beliau. Iya. Lalu Bung Hatta itu bilang gini kira-kiranya. Indonesia ke depan harus melakukan pembangunan. Dan pembangunan itu akan membutuhkan energi listrik yang banyak. Oke. Karena itu kita harus membangun bendungan-bendungan pembangkit listrik seperti ini yang banyak. Dan kita membutuhkan insinyur-insinyur listrik yang banyak untuk Indonesia masa depan. Dan apa kata beliau? Anak-anak semua pulang pengen jadi insinyur listrik. Termasuk Pak Imaduddin tadi. Masya Allah. Kenapa? Karena Bung Hatta bilang Republik membutuhkan insinyur listrik. Apa sih yang terjadi? Ini adalah yang disebut sebagai percaya tanpa syarat. Bung Hatta dipercaya tanpa syarat.
oleh rakyatnya. Ya, ya. Ketika Bung Hatta mengatakan kita butuh bendungan, kita butuh insinyur listrik, rakyat bilang, saya mau jadi insinyur listrik. Tidak ada di ruangan di ruang tempat yang pulang. Kira-kira saudaranya Bung Hatta punya usaha listrik apa ya? Kira-kira saudara Bung Hatta kontraktor bukan ya? Nggak ada ya. Kira-kira Bung Hatta itu ada hengki-pengki? Nggak ada sama sekali. Yang ada adalah Samina wa ta'na gitu kira-kira. Saya dengar, saya laksanakan. Ya. Okay. Dahsyatnya Dan pulang dia berangkat ke Jawa. Dari Sumatera Utara berangkat ke Jawa. Belajar listrik. Kenapa? Karena kata Bung Hatta. Tidak pernah ketemu Bung Hatta. Secara langsung, tidak pernah salaman sama Bung Hatta. Kata-katanya itu didengar. Okay. Kemudian dia kuliah listrik. Ketika sudah jalan kuliah listrik, ternyata minat yang sesungguhnya barangkali bukan di situ. Kemudian bidang lain. Tapi ini menggambarkan apa yang saya baca ketika masa kecil tuh. Saya masa kecil baca biografi Bung Hatta luar dalam itu. Saya kira-kira kelas 6 SD. Waktu itu baca biografi Bung Hatta lengkap atau mungkin malah lebih awal. Dan sebagai orang yang berintegritas dan lain-lain lah panjang ceritanya. Nah, tapi kita menemukan bagaimana pribadi-pribadi yang disebut sebagai pemimpin berada di wilayah yang hari ini labelnya adalah politisi. Oke. Dan pada masa itu dan sampai sekarang mereka dipandang sebagai orang-orang yang memikirkan republik melampaui pikiran kepentingan dirinya. Wah, itu dahsyat. Itu saya alaminnya agak dekat. Jadi saya bisa cerita lebih banyak lagi contoh-contoh seperti begini nih. Saya ketemu banyak sekali orang-orang yang berada di Jogja yang punya cerita-cerita banyak yang itu membentuk di masa-masa awal. Tapi kan begini Pak Anies ya, ketika kemudian akhirnya memasuki dunia itu, dunia pendidikan, dunia politik, tentu kan kita lihat sendiri kalau hari ini sih kan ngelihatnya wah ini yang mencegah Pak Anies ini dari mana-mana. Tapi kan tentu saya yakin sekali bukan kali ini saja, dari dulu sejak Pak Anies masuk ke dunia pendidikan, dunia politik, gangguan-gangguan itu kan pasti ada. Nah, kami juga ingin tahu bagaimana Pak Anies merespon itu gitu. Ya, nah gini soal pendidikan dan politik, saya ingin kutip Bung Hatta lagi nih. Ya. Bung Hatta itu mengatakan, ini bukan kata saya. Ya. Setiap pendidik adalah pemimpin. Setiap pendidik adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin adalah pendidik. Oke. Ya. Karena memimpin sesungguhnya adalah mendidik. Dan mendidik sesungguhnya adalah memimpin. Jadi itu sudah satu paket. Makanya saya sering bilang pada anak-anak muda yang pada mau jadi guru, program kita namanya Gerakan Indonesia Mengajar. Saya bilang sama mereka, your follower is your student. Di ruang kelas itu, anak SD kelas 2, kelas 3 itu pengikut Anda. Anda bisa membuat mereka mengikuti. Dan kemudian tanpa syarat juga kayak tadi ya. Atau mereka tidak tertarik dan gak akan ngikutin Anda. Dan mereka itu jujur sekali. Anak-anak SD itu. Kalau Anda gak menarik, mereka gak tertarik. Ya. Jadi mau latihan kepemimpinan jadi guru SD. Wah, itu akan merasakan kepemimpinan luar biasa. Dia bagaimana dia harus mengatur anak-anak itu. Untuk bisa mereka dipimpin kan sesungguhnya. Proses pembelajaran itu. Nah gitu kira-kira. Tapi kembali pada soal yang tadi. Gangguan kan. Saya tuh melihat itu sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja. Jadi perasaannya gitu, iya ada gejolak. Wah ini saya deh. Gini, saya kebetulan Allah takdirkan saya ini dapat kesempatan baca sejarah. Tidak ada itu dalam sejarah yang siapapun yang akan menjalani proses kepemimpinan tanpa dikritik, tanpa diserang, tanpa dijelekan, tanpa difitnah, nggak ada. Mau cari siapa? Coba tolong sebutin. Nggak ada. Sampai Nabi pun mengalami begitu. Nabi saja ngalamin begitu. Apalagi yang manusia-manusia biasa. Dan dalam sejarah perjuangan Republik Indonesia ya sama juga. Jangan terlalu khawatir. Saya beri contoh. Kang Bandung kan? Bandung. Ada namanya The Spirit of Bandung. Ya. Konferensi Asia Afrika. Hebat kan? Ya. Bergaung sampai seluruh Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Itu yang namanya The Spirit of Bandung itu pidato-pidato di Afrika, pemimpin menceritakan betapa mereka merdeka karena The Spirit of Bandung.
Konferensi Asia Afrika. Coba sekarang Kang Saiful kapan-kapan kumpulin koran-koran. Coba cari koran-koran. Beberapa minggu menjelang Konferensi Asia Afrika. Apa kata orang di Jakarta, di Indonesia, orang-orang politik tentang Konferensi Asia Afrika? Tentang rame-rame. Itu adalah proyeknya Soekarno, proyeknya Ali Sastro Amijoyo untuk pesta-pesta, dansa-dansi, ngabisin uang di saat Indonesia masih miskin, penduduknya buta huruf. Orang-orang ini ngumpulin orang-orang elit untuk dansa-dansi di Bandung. Itu begitu kira-kira nih. Nggak ada manfaatnya, kita lebih butuh untuk mendidik orang-orang daripada bikin konferensi. Itu yang namanya Konferensi Asia Afrika, itu dikritik habis-habisan. Lihat aja coba cerita, lihat koran-koran menjelang hari itu. Tokoh-tokoh itu, Pak. Tokoh-tokoh yang ngomong. Saya kan lagi membayangkannya kalau sekarang mungkin itu yang kita sebut sebagai buzzer. Enggak, ini tokoh-tokoh ya. Bahkan tokoh-tokoh yang mendukung tentu PNI, partainya Bung Karno. Tapi partai-partai lain itu mengkritik habis-habisan, setengah menjegal. Jangan sampai ini kejadian. Coba teman-teman lihat sekarang apa yang terjadi. Jadi kebanggaan. Ya, saya selalu bilang, jangan takut atas apa yang ditulis orang hari ini. Pikirkanlah apa yang akan ditulis sejarawan besok. Karena yang kita kerjakan bukan menjawab pertanyaan hari ini, kita menjawab pertanyaan zaman yang kemudian sejarawan akan menulisnya. Kan? Jadi kita nggak usah repot dan nggak usah berharap nggak ada itu, nggak ada kritik, nggak mungkin. Nah, kalau kita membuat ekspektasi yang realistis, insya Allah kita akan bahagia saja. Tapi kalau kita bikin ekspektasi yang nggak realistis, apa sih? Tidak ada kritik, tidak ada serangan, semua memuji, semua bahagia, itu nggak realistis. Melenakan kalau ekspektasinya itu pasti kecewa. Ya. Dan kemudian yang penting yang kita kerjakan, kita ikhtiarkan untuk mengerjakan hal yang benar, hal yang baik. Itu aja. Itu yang kita ikhtiarkan. Keramaian itu, Kang, saya 5 tahun di Jakarta perasaan ramai, Kang. Tapi setiap keramaian itu ramai minggu itu, minggu depan 2 minggu lagi orang nggak ingat dengan keramaian itu. Sama. Jadi dicaci hari ini, minggu depan belum tentu diingat. Dipuji hari ini, minggu depan belum tentu diingat. So kerjakan aja benar. Lepas dari cacian, pujian, fokus begitu Pak ya. Baik. Kalau bicara tadi Pak Anies bicara tentang Pak Syahrir, Pak Hatta dan sebagainya. Menurut Pak Anies sendiri kira-kira bagi kita nih semua nih, apakah memang kita pun mesti seperti Pak Anies yang memiliki satu tokoh, sosok, teladan, motivator yang kemudian itu bisa menjadi penggerak orang-orang untuk terus struggle gitu dalam kehidupan? Baik untuk punya itu. Saya kebetulan beruntung karena kakek saya tinggal bersama saya. Saya tinggal bersama kakek saya, orang yang beliau lahir besar dari keluarga yang sangat makmur. Kemudian seluruh hartanya dia pakai untuk perjuangannya. Jadi saya lihat dari dekat orang-orang seperti ini. Tapi saya juga baca biografi dan lain-lain. Sebenarnya begini, sumber inspirasi itu bisa banyak. Baik untuk punya benchmark, baik untuk punya pembanding, sehingga kita bisa naker. Tidak harus, tapi baik. Nggak harus. Jadi dan paling mudah gunakan orang tua kita, gunakan kakek kita. Orang terdekat ya? Iya, seperti saya dengan kakek saya, dengan ayah saya, dengan ibu saya, dengan nenek saya, itulah orang-orang terdekat yang saya lihat sebagai contoh. Tapi kan Pak Anies beruntung dapat lingkungan yang bisa dijadikan teladan. Nah ini barangkali gimana dengan orang-orang yang orang tua saya bukan yang harus saya contoh, gitu. Misalkan kakek saya bukan. Begini, mungkin dalam artian dikenal dan tidaknya, tapi saya rasa setiap orang tua itu adalah sumber keteladanan. Umumnya begitu. Kakek nenek juga banyak kata-kata bijak yang akan muncul dari mereka, banyak perilaku bijak yang muncul dari mereka. Tapi baca, dan hari ini, Kang, ini loh alat ini, pakailah alat ini.
Jadi jangan alat ini dipakai untuk merawat hubungan masa lalu. Alat ini harus dipakai untuk membangun hubungan masa depan. Oke. Kan kadang-kadang di sini berteman sama teman SD, SMP, SMA. Ya terus apa gunanya alat secanggih ini kalau cuma merawat hubungan masa lalu? Tapi bertemanlah dengan misalnya nih suka bidangnya biologi. Tersambungkan dong sama penerima hadiah Nobel bidang biologi. Tuh sukanya biologi tuh. Anda sukanya bidangnya jurnalistik. Tersambungkan dong sama jurnalis-jurnalis kelas dunia. Kalau Anda suka bidang apapun. Jadi alat ini itu membuat kita bisa ketemu siapa saja. Dulu saya tidak bisa memiliki itu. Saya hanya baca produknya. Buku-bukunya. Kisahnya. Sekarang kita bisa dengar langsung. Bahkan kita bisa dengar tokoh langsung menceritakan bagaimana dia bisa seperti sekarang. Dalam bentuk podcast. Dalam bentuk macam-macam tuh. Jadi ini adalah sumber benchmark yang bisa dipakai. Ada bapak ibu, ada kakek nenek, ini alat ini nih. Jadi nggak bisa lagi alasan saya kan tinggalnya jauh dari pusat kemajuan. Ini pusat kemajuan ada di genggaman tangan. Ada di genggaman tangan. Gitu kayak gitu. Jadi saya makanya sering menganjurkan alat ini dipakai untuk membangun masa depan. Pakai alat ini. Jangan alat ini dipakai untuk merawat hubungan masa lalu. Gitu kira-kira. Oke. Pak Anies, kalau sekarang agak maju sedikit ya, ketika kemudian Pak Anies bisa sudah bisa melakukan banyak hal, insya Allah banyak pihak juga melihat kemanfaatannya. Nah tentu banyak juga yang menjadi pertanyaan, ini bagaimana sih Pak Anies mengelola timnya gitu, memilih tim ketika ya terlepas dari ketika Pak Anies di saat menjadi rektor, menteri, gubernur, ada nggak sih clue atau tips gitu cara memimpin? Ini orang nih bagus nih, saya ajak kerja nih. Oh ini jangan gitu. Dalam organisasi itu nomor satu, prioritaskan orangnya, baru deskripsi tugasnya, kompeten, lalu berintegritas, skillful, kemudian bisa sebagai team member, baru kemudian diberi tugas A, B, C, D. Jadi di situ mulainya. Kadang-kadang kita mencari orang dengan bidang A, bidang B, bidang C. Gitu. Kalau saya lebih pada orangnya kompeten, orangnya berintegritas, orangnya skillful, nanti bisa dikasih tugas gonta-ganti. Jadi tidak dimulai dengan spesifik harus apa. Gitu. Yang kebanyakan kita lihat dulu dibutuhkannya apa, nanti dicari orang yang tepat. Kalau Bapak, saya cari orangnya dulu. Orang yang skillful, orang yang kompeten biasanya mudah cepat belajar. Dan itu salah satu sifat yang kita perlukan, pembelajar. Jadi banyak diantara teman-teman yang membantu kami itu, ini udah sama-sama saya, ada yang udah 20 tahun, ada yang udah. Kalau 20 tahun Pak, berarti sejak Bapak di Paramadina. Sejak zaman kuliah. Jadi ada yang, kalau yang teman-teman junior ini rata-rata dari mulai sekitar 2010, 2011. Jadi mereka tumbuh bersama. Pekerjaan saya bisa gonta-ganti tuh. Tapi mereka akan otomatis menyesuaikan. Kompeten, berintegritas, kemudian skillnya baik. Dan karakter yang semua harus ada. Mau belajar. Pembelajar. Jadi kalau ada contoh Pak ini Pak, ada kebutuhan yang wah ini orangnya kayaknya nggak bisa nih. Jadi jawabannya dicari orangnya dulu atau? Gini ya, tentu kebutuhan organisasi macam-macam. Ada hal teknis di mana kita harus melakukan rekrutmen. Untuk mengerjakan hal teknis. Tapi itu lebih seperti ya untuk urusan tertentu. Nah, biasanya mulainya dari begitu semua. Mulainya biasanya kami membutuhkan orang menjadi misalnya nih videografer, fotografer, ya harus dicari dong orang dengan kemampuan itu. Sambil jalan nanti ketemu tuh, ada yang bisa ikut kerja terus sama-sama, ada yang ternyata integritasnya bermasalah, ternyata kalau integritas bermasalah repot tuh bareng. Sehebat apapun ada kompetensinya, gitu. Jadi gitu kira-kira.
Nah, kalau mulai bicara melihat ke depan, Pak Anies, tadi kan Pak Anies juga sudah bicara ini handphone ini menjadi sebuah sumber yang bisa banyak kita berinteraksi, bertemu dengan segala macam orang. Kalau dikaitkan dengan kearifan lokal yang kita miliki hari ini di berbagai wilayah, suku, ragam, budaya, itu bagaimana menemukan titik sambungnya, Pak Anies? Tentu kita bicara Indonesia ke depan yang lebih maju, lebih sejahtera, lebih harmonis. Kaitan antara modernisasi dengan budaya yang sudah menjadi kebanggaan kita lah. Apakah kedua hal tersebut bisa sinkronis, bisa menjadi sebuah alat yang, atau harus ada pemisahan gitu? Yang ini tidak bisa dimodernisasi, yang ini bisa bicara budaya. Tradisi hari ini adalah hasil inovasi masa lalu. Ya. Jadi ketika sekarang kita masuk di fase keterbukaan informasi, maka itu juga kesempatan untuk melakukan inovasi. Inovasi. Ya. Dengan menjaga akar nilainya. Di mana nilai itu? Agama. Itu nilai satu tuh. Kita punya dasarnya situ. Ya. Kemudian yang kedua, akar nilai budaya dasar kita. Itulah pegangannya. Selebihnya bikin inovasi. Oke. Sehingga yang disebut sebagai tradisi itu akan mengalami pembaharuan terus-menerus. Karena disebut tradisi kan semata-mata karena sudah terbiasa dipakai. Yeah. Tradisi itu kebiasaan. Karena dilakukan banyak orang terus-menerus, dia disebut sebagai tradisi. Nah, jadi adanya kesempatan melakukan keterbukaan itu. Ini kalau baca literatur nih tentang development studies itu selalu kesulitan menjelaskan apa sih itu tradisional. Selalu sulit. Ya. Lebih mudah menjelaskan apa itu modern. Okay. Sehingga kemudian apa itu tradisional yang tidak modern itu kira-kira. Ya, oke. Padahal tidak mendefinisikan tradisional itu selalu sulit. Coba aja Sarif. Saya pernah baca agak panjang soal ini. Oke. Tradisional itu beda. Jadi mirip budaya kalau begitu. Ya, makanya kebiasaan. Makanya menurut saya sih sebuah tradisi itu harus terus-menerus dilakukan pembaharuan. Oke. Sehingga dia selalu relevan dengan zaman. Baik. Terakhir barangkali Pak Anies, ini tentang pengelolaan. Kan tadi kan Pak Anies juga sudah bicara tentang beberapa kejadian kemudian ada hikmah. Ini kejadian ada hikmah. Tapi kan tidak setiap orang juga Pak pandai katanya orang cerdas itu orang yang mudah mendapatkan hikmah. Nah gimana ketika banyak orang kesulitan dapetin hikmah? Kita ini sebetulnya pembelajar. Dan belajar itu seperti kata Quran dari kitab dan hikmah. Dari kitab dan hikmah. Nah ketika kita berbicara tentang hikmah, ambil itu sebagai proses melakukan refleksi terus-menerus. Reflektif aja. Apapun yang kita kerjakan reflektif. Bagaimana Pak itu nanti? Bikin pertanyaan dasar. Misalnya gini. Saya sehari-hari naik mobil nih, nyetir mobil. Kan udah biasa itu. Ya. Yang nggak biasa tuh tanya. Kalau Senin rute mana yang paling cepat? Kalau Selasa rute mana yang paling cepat? Kalau Rebo rute mana yang paling cepat? Itu pertanyaan nggak biasa itu. Oke, kalau jam sekian rute mana yang paling baik? Kalau jam sekian rute mana yang paling baik? Itu orang yang pertanyaannya membuat dia ngambil hikmah. Okay. Karena dia mulai dengan pertanyaan. Nyetir aja sesederhana itu. Ya. Dia kemudian akan tahu, oke, kalau jalannya itu jamnya jam 1, maka saya ambilnya rute yang ini. Kalau saya jalannya jam 8, saya ambil rute yang ini. Dia mendadak nampak lebih cerdas dibandingkan supir lain yang gak pernah memperhatikan pola. Padahal sama yang dikerjain. Karena dia bertanya. Karena itulah saya sering sampaikan, tanyakan yang tidak biasa ditanyakan. Bertanyalah yang tidak biasa ditanyakan. Karena pertanyaan-pertanyaan yang sederhana-sederhana itu yang biasa membuat perubahan dan membuat kita bisa ambil hikmah. Yang sederhana-sederhana sekali. Tapi Pak Anies yang sederhana itu yang
Kalau diminta silakan bertanya dengan yang tidak banyak orang pertanyakan, itu kan artinya pasti sedikit orang yang bisa melakukan itu. Nah, itu yang harus kitanya membiasakan untuk bertanya yang tidak dipertanyakan. Oke. Dan ini Kang, nantinya lama-lama Kang Saiful akan terbiasa untuk muncul dengan pertanyaan. Karena kita melatih diri untuk bertanya. Oke. Ini saya cerita sedikit soal saya belajar waktu itu saya kuliah di Amerika. Saya kalau kelas itu ya Kang, kan saya ini dari Jogja, bahasa Inggris juga ya lumayan, tapi bukan yang super lancar. Oke. Namanya juga kita bukan native. Jadi ketika datang ke tempat kuliah master nih, saya selalu temuin dosennya. Saya bilang saya akan duduk paling depan dan saya bawa tape recorder kecil. Tape recorder tuh Zaman dulu itu, ya. Kasetnya kecil ya. Enggak, kasetnya gede. Oh gede ya. Karena kaset kecil tuh pendek ini ya. Durasinya. Jadi kaset yang 90 menit tuh, 45 menit bolak-balik tuh. Saya beli Maxell tuh satu box gede tuh. Kosong tuh. Maxell untuk rekaman. Iya. Jadi saya ke kelas tuh saya taruh di meja. Saya minta izin sama dosennya, saya akan rekam. Dia bilang mungkin silakan. Dan saya bilang karena bahasa Inggris saya tidak begitu tidak sempurna, maka saya rekam pakai ini. Nanti ketika saya sampai di tempat saya tinggal, saya akan nyalain lagi sambil baca catatan saya. Oke? Nah, ini this is the trick. Ya. Saya gunakan mesin untuk mencatat. Saya gunakan pikiran untuk bertanya. Jadi sepanjang dia memberikan kuliah, saya nulisnya pertanyaan. Oh. Kenapa? Karena catatannya dikerjain di mesin. Itu Jadi pada saat selesai ada pertanyaan, saya punya daftar pertanyaan. Ketika punya pertanyaan, itu di kelas itu bilang, cuma satu aja yang punya pertanyaan banyak sekali. Sebenarnya bukan satu aja, saya bagi tugas. Oke, dengan mesin. Dengan mesin. Nah, saya selalu bilang sama teman-teman mahasiswa, kalau datang seminar diskusi ini dinyalain, kasih tugas ini untuk merekam. Ya. Okay? Handphone sekarang ada. Gak usah kita menyalin. Ya boleh-boleh saja menyalin poin-poin utama, tapi kertas itu dipakai untuk menuliskan pikiran, menuliskan pertanyaan, sehingga ketika selesai Anda sudah punya daftar pertanyaan. Dan pertanyaan itulah yang kemudian membuat kita jadi berpikir, mengambil hikmah. Muncul tuh. Tapi kalau kita cuma nyatet aja, ya apa bedanya sama yang semua yang lain? Itu mesin bisa melakukan. Berpikir, memunculkan pertanyaan, itu yang unik milik kita. Dan pertanyaan yang kita miliki nggak mungkin sama dengan pertanyaan yang ini miliki. Artinya daftarnya ya. Pasti beda-beda tiap orang. Beda. Perspektifnya lain, pertanyaan lain. Di situ hikmahnya itu muncul. Nah, ini saya selalu anjurkan, gunakan ini. Saya di sini ya, Kang. Ya. Kang Saiful kalau lihat, saya ini voice memonya penuh banget, penuh sekali, Kang. Tapi kalau ketemu dengan siapapun, bukan sama foto-foto penuhnya, bukan, voice note. Ya, ada nama-namanya nih. Wah, nih ada dengan siapa nih? Misalnya saya ketemu dengan siapa nih? Misalnya, ini Abah Aos nih, saya tulis di sini. Kemudian pesan dari Pak ini saya tulis di sini. Kalau saya ini Kang Rosid pelukis. Ya. Jadi beliau lagi menjelaskan, saya rekam aja. Terus saya di jalan pulang dari Bandung saya dengerin penjelasannya lagi. Kenapa pula kita harus mencatat semuanya? Rekam aja. Saya kalau datang ke misalnya saya konsultasi ke dokter. Oke. Rekam juga. Saya rekam ya. Oke. Dia ngomong saya rekam di sini. Saya pas pulang saya dengerin itu. Jadi alat ini penuh sekali dengan rekaman suara. Lo ketemu warga. Pak ini ada masalah Ibu sebentar Bu ya. Ulangin Bu ya, saya nyalain. Ibu jelasin. Saya dengerin nih. Jadi ketika saya panggil jajaran, ini rekamannya nih. Terus nanti di ujung saya tanya, Ibu nama siapa? Nama ini, nomor HP Ibu berapa? Terekam semua di sini. Jadi proses pencatatan dan lain-lain itu biarkan mesin yang melakukan. Kita bagian berpikir. Lalu dari situ nanti muncul pertanyaan. Nah, ketika kita memberikan pertanyaan sederhana, maka kita akan mendapatkan solusi mendasar. Pertanyaan sederhana. Misalnya gini,
kita ngatur, saya tugas di Jakarta. Ya. Ketemu dengan dinas perhubungan yang mengurusi perhubungan. Pertanyaan saya, kita mengatur lalu lintas kendaraan atau kita mengatur mobilitas orang? Pertanyaannya sederhana ya. Sederhana sekali. Mobilitas kita orang. mengatur lalu lintas kendaraan atau kita mengatur mobilitas orang? Mestinya mobilitas. Kalau mobilitas orang berarti ada mobilitas tanpa kendaraan, bukan? Jalan kaki. Jadi makanya trotoar harus dibuat lebar. Iya, iya. Jadi hal-hal sederhana. Tapi dari hal sederhana itu akan muncul kebijakan, akan muncul pandangan, akan bertanyalah hal sederhana. Pertanyalah hal sederhana. Hal yang mungkin nggak terlalu banyak dipikirkan orang. Jadi dengan cara itulah kita mengambil hikmah. Nah, saya kebetulan latihan itu kemarin waktu saya masih belajar, waktu masih di sekolah, waktu masih, karena itulah. Jadi ketika saya panitia, saya berpikir ini saya pengen belajar nih. Salah satunya pengen belajar dari pembicara. Ya udah, saya ngurusin transportasinya dah. Biar dapat kesempatan belajar dari pembicara. Dapat tuh kesempatan tuh pembicara gitu kira-kira. Oke. Baik Pak Anis, ini pertanyaan penutup Pak Anis. Kalau tadi di awal tadi kita berbicara tentang bagaimana Bapak di SMP kelas 1 menjadi bagian yang keliling-keliling untuk mengabarkan berita duka. Jadi tentu kalau kita bicara tentang masa depan yang paling nyata akan kita hadapi kan kehidupan setelah mati Pak ya. Kalau masuk dalam catatan sejarah itu sebagai yang bagaimana itu? Ya. Gini. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu sesuatu yang kita harus sadari dari awal. Ya. Bahwa tidak ada yang akan abadi lewat dari maut, itu sudah jelas. Dan tiap hari Jumat kita diingetin. Ya. Khotib tiap Jumat nih. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ingetin terus tuh. Jadi kalimat itu tuh bukan sekedar, dan itu wajib. Khotib wajib menyampaikan itu. Saya rasa begini, bawa bekal yang cukup dan ada begitu banyak mubalik yang bisa menjelaskan panjang lebar tentang ini. Tapi kira-kira sederhananya bawa bekal. Kita selalu diingatkan ada 3 hal yang akan mengalir terus. Anak-anak yang soleh yang mendoakan, ilmu yang bermanfaat yang diamalkan, yang ketiga amal jariah. Ini 3-tiganya itu sumur pahala yang alirannya tidak akan pernah berhenti. Ya. Mudah-mudahan saya dapat kesempatan untuk melengkapkan 3 ini. Dan itu yang menjadi orientasi. Jadi ketika kita berbicara tentang anak-anak yang soleh, 1 anak biologis, 2 anak didik. Dan itu kenapa aku pengen jadi pendidik waktu itu. Dan kenapa saya juga melihat kepemimpinan adalah kependidikan. Ya. Memimpin adalah mendidik. Mendidik adalah kata saya. Karena inilah anak-anak soleh yang mudah-mudahan mengantarkan. Yang kedua, kita bicara ilmu. Karena itu dalam semua hal yang kita kerjakan, pakai ilmu dong. Ilmu. Karena begitu itu dipraktekkan dan ada ilmunya, insya Allah ini mengantarkan pahala buat kita semua. Insya Allah. Apa ilmunya? Ilmu itu dipraktekkan kemudian. Ya. Ketika kemudian orang melihat dengan perspektif yang kita sama-sama pelajari. Tadi misalnya pertanyaan sederhana soal alat transportasi. Sekarang di mana-mana orang kalau ditanya alat transportasi bilangnya kaki gitu. Iya. 4-5 tahun lalu nggak ada yang kepikiran. Tapi itu adalah ilmu yang mudah-mudahan dipraktekkan. Dan terakhir, amal jariah yang mudah-mudahan walaupun tidak selamanya itu bisa kita tunjukkan ke mata publik dan tidak seharusnya ditunjukkan, tapi itu catatan. Jadi itu sesuatu yang harus kita sadari dan bersiapkan, dan saya mencoba menyiapkan. Kita tidak tahu umur, tapi juga pertanyaan tadi pengen ditulis sebagai apa. Ini biarlah nanti setelah selesai ini semua, saya cenderung untuk melihat sekarang ini bagian kita adalah menyiapkan karya, memberikan manfaat. Apa nanti dicatatnya, biarlah nanti mereka yang melakukan pencatatan. Gitu kira-kira. Ya.
Khairun nas anfa'uhum linnas. Kita fokus saja pada kemanfaatan. Masya Allah Pak Anies, terima kasih banyak. Ini menjadi sebuah itu ada yang nangis itu. Menjadi sebuah catatan kita bersama. Mudah-mudahan inspirasi ini sampai ke seluruh pelosok Indonesia dan bahkan dunia. Tentu kita berharap juga bahwa ruang-ruang yang bisa dilakukan seperti ini bisa kembali terbuka, karena saya kira rakyat tadi yang Pak Anies sampaikan sendiri, rakyat ini butuh pemimpin yang pendidik, pendidik yang bisa memimpin sehingga bisa memberikan contoh keteladanan untuk kita semua. Ya, dan terakhir saja saya tambahkan sedikit. Begitu banyak orang-orang dari pendidikan yang kemudian berada di banyak sektor. Di Jakarta ini ada sebuah jalan namanya Jalan Panglima Jenderal Sudirman. Apa sih beliau itu profesinya? Sebelum masuk tentara, pendidik, guru. Jadi dan menjadi panglima besar, bintangnya 5. Nah, guru. Jadi maksud saya jangan pisahkan antara kependidikan dengan kepemimpinan, baik di rumah, baik di lingkungan, baik di pemerintahan, karena itu sepaket. Ini adalah semua bagian dari belajar. Dan sekarang ini Kang, ini maaf nambahin dikit nih. Yeah. Kalau dulu ada negara itu disebut maju bila disebut negara industri, kemudian maju bila disebut sebagai negara berteknologi tinggi. Sekarang ini sebuah negara disebut maju, bangsa disebut maju, itu bila disebut sebagai bangsa pembelajar. Ya, a learning nation. Jadi ketika bangsa ini menjadi bangsa pembelajar, itulah puncak kemajuan sebuah bangsa. Karena seluruh unsurnya terus-menerus mau belajar. Continuous improvement. Jadi bukan modernisasi saja, tapi mau belajar terus-menerus. Ya. Pembelajar. Bukan satu titik yang dituju, tapi memang kita terus naik gitu ya. Peningkatan berkelanjutan. Insyaallah. Masya Allah. Terima kasih banyak Pak Anies. Saya mau nutupnya bagaimana ini? Luar biasa. Ya sahabat Jatena semua dan semua rakyat Indonesia, warga Indonesia, mudah-mudahan kita sudah mendapatkan hikmah yang banyak dari diskusi ini. Insya Allah tentu kita berharap juga bukan kali ini saja mendapatkan pembelajaran dari Pak Anies Rashid Baswedan. Ke depan Pak Anies bisa, tadi juga sudah cerita, masih banyak yang bisa diceritakan. Jadi kita akan tunggu waktu-waktu itu untuk menjadi pelajaran kita semua. Terima kasih Pak. Jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap pendidik adalah pemimpin. Setiap pemimpin adalah pendidik. Oke. Karena memimpin sesungguhnya adalah mendidik. Dan mendidik sesungguhnya adalah memimpin.